Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam edisi podcast kita dalam rangka pesantrenisasi mahasiswa baru angkatan 38 program studi profesi apoteker FMIPA UII akan mengambil tema tentang manajemen waktu dalam kuliah daring. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah dibersamai oleh Ibu Dr. Anda Tria Setiawati MSI yang beliau ini merupakan dosen di manajemen, lebih tepatnya gugus manajemen sumber daya manusia, Bu Trias, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Jadi kita akan banyak mendapatkan ilmu, banyak mendapatkan informasi-informasi dari Bu Trias seputar manajemen waktu dalam kuliah daring. Jadi begini Bu Trias, secara garis besar bagaimana kita itu, mahasiswa terutama, supaya dapat memanage waktu dengan baik selama kuliah daring ini. Apalagi kita kuliah daring kan ya semester genap ini masih daring gitu, Bu Trias. Monggo, Bu Trias. Terima kasih Pak Subhi. Jadi karena kita harus kuliah daring dan harus mengatur bagaimana manajemen waktunya supaya efektif mengikuti kuliah daring, maka yang pertama kita perlu mengetahui pengelolaan dari mata kuliah daring itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, di tiap-tiap mata kuliah itu kan ada dosennya, kemudian ada metode pembelajarannya seperti apa, kemudian ada konten dari materinya, kemudian ada sarana prasarana yang kita perlukan, termasuk beberapa urusan administrasi dengan kelembagaan. Nah, saya ingin menekankan bahwa proses pembelajaran dan kontennya dengan menggunakan metode daring ini kan ada standarnya. Nah, teman-teman perlu mengetahui standar yang tertulis di dalam RPS ya, rencana pembelajaran semester, dan juga di RTM ya, rencana tugas mahasiswa, kemudian rubrik penilaiannya. Nah, hanya semuanya itu sekarang dilakukan secara daring. Jadi yang pertama teman-teman perlu memahami dulu tata kelola mata kuliah itu dengan menggunakan daring. Jadi ini menjadi dasar bagi teman-teman nanti ketika mengelola waktunya agar keikutsertaan dalam mata kuliah daring itu menjadi efektif, kemudian mendapatkan ilmu yang manfaat, maslahat dunia akhirat, dan juga yang berikutnya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira itu yang pertama Pak Subhi. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Lalu berikutnya Bu Trias, bagaimana tips dan trik kita khususnya mahasiswa dalam menghadapi kuliah daring ini? Tips and triknya gimana? Ya, saya tambahkan sedikit tadi kaitannya dengan daring itu. Jadi media yang digunakan ini biasanya dari dosen kan bermacam-macam. Ada yang menggunakan webinar, ada yang berikutnya kemudian menunjuk sumber belajar, ada yang menggunakan ujian juga menggunakan daring, praktikumnya juga ditunjuk dengan daring ya, atau kadang-kadang kita diminta melihat video conference. Nah, artinya setiap mahasiswa itu harus punya pengetahuan tentang mata kuliah daring itu dengan bagus dari beberapa unsur yang sudah saya sebutkan.
Tetapi untuk mencapai itu, setiap mahasiswa perlu mengetahui tentang manajemen waktu yang baik untuk mengikuti kuliah daring. Nah, manajemen waktunya itu apa? Yaitu berbagai keterampilan yang saling berhubungan dengan segala bentuk upaya dan juga tindakan kita yang dilakukan secara terencana agar kita dapat memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Nah, artinya di prinsip manajemen waktunya kita harus peka terhadap waktu. Terus kita juga melakukan identifikasi tujuan jangka panjang. Kemudian yang berikutnya membuat rencana jangka menengah termasuk rencana harian yang sekarang kita bisa menggunakan Google Calendar dan lain sebagainya. Juga membuat organisasi gitu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Kemudian juga berjanji kepada diri sendiri agar kita komitmen terhadap waktu, dan yang akhir adalah soal menjaga kesehatan. Jadi itu beberapa hal yang kita perlukan karena sifat waktu itu memang tidak dapat diulangi, kemudian tidak bisa dijalankan sesuai keinginan kita sendiri, tidak bisa diperlambat atau tidak bisa dipercepat. Sehingga kalau kita mempunyai manajemen waktu yang bagus, maka kita akan mencapai satu produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Kemudian memiliki reputasi profesional yang lebih baik. Tekanan atau stres juga akan berkurang. Kemudian meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Berikutnya dapat memiliki keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di masa depan kesempatan karir yang jauh lebih baik. Itu Pak Subhi. Ya. Jadi menjaga kesehatan juga perlu ya Bu Trias. Ya, kalau nggak sehat, ya kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, betul sekali Bu Trias. Lalu kalau kita bicara kiat-kiat bagaimana Bu Trias menghadapi perdaringan ini, kuliah daring ini? Ya, baik. J. Jadi tadi kita kan sudah belajar kalau kita mempunyai manajemen waktu yang baik, hasilnya akan seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi kalau manajemen waktu kita buruk, ya kita sering kehilangan deadline. Ya, artinya tidak dapat memenuhi dan kemudian dinilai sikap, ya kita tidak disiplin. Kemudian alur kerjanya tidak efisien, kualitas kerjanya juga jadi buruk, kemudian reputasi profesional juga negatif, stres meningkat, ya. Kemudian hidup menjadi tidak seimbang, lembur terus dan lain sebagainya. Kesempatan karir juga menjadi menurun. Jadi kiat-kiatnya itu ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah membuat daftar agenda. Jadi dengan daftar ini kita akan tahu kapan deadline-nya, ada sistem reminder-nya, dan seterusnya. Nah yang kedua, kita bisa mengatur prioritas utama, mana yang genting dan penting ya, istilahnya di Seven Habits-nya Stephen Covey itu. Jadi bukan semuanya menjadi genting dan penting, itu berarti manajemen waktu kita jelek. Yang ketiga ya belajar mengenali waktu produktif ya, kapan kita punya tugas yang sulit, kemudian kapan akan jatuh tempo, sehingga kita mengenali waktu produktif, kapan istirahat, dan seterusnya. Nah, yang keempat, ya jangan menunda-nunda, karena waktu sangat berharga dalam hidup, jadi jangan pernah ditunda-tunda. Tidak mood ya, istilah teman-teman biasanya, nah ini kita harus pandai menaikkan mood kita sendiri. Yang kelima, misalnya kita fokus terhadap apa yang telah menjadi prioritas, dan daftar agenda. Jadi jika waktu sudah dibagi, fokuslah kerjakan tahap demi tahap. Nah yang keenam nih,
abaikan gangguan yang ada di sekitar, supaya semua tugas yang telah dirincikan berjalan dengan efisien, jauhi dan abaikan berbagai gangguan-gangguan yang ada di sekitarmu, termasuk gangguan yang kadang tidak bisa kita rencanakan, seperti listriknya mati, wifi-nya tidak lancar, kita harus punya cadangan-cadangan juga. Nah, yang berikutnya, manajemen waktu bagi kehidupan pribadi. Jadi ya kita harus punya me time gitu ya, untuk istirahat, untuk mencari hiburan dan lain sebagainya. Kemudian yang lain, yang penting adalah belajar dari pengalaman teman-teman yang lain. Karena beberapa teman dari Anda itu menyebutkan secara rohani yang penting itu kalau mau belajar daring ya niat, ikhlas, sabar, sadar diri, bersemangat, seperti itu. Ada juga yang menyebutkan ya harus belajar itu diniatkan ibadah, terus sadar terhadap risiko online, tetap menjaga silaturahim dengan teman dan orang lain, bersabar dan menyiapkan hati yang luas dan lapang, keluar dari zona nyaman dengan berpendapat, tidak diam saja pasang foto gitu ya. Kemudian mencoba relaksasi dengan menemukan passion yang baru. Itulah beberapa kira-kira Pak Subhi dari pengalaman teman-teman yang lalu. Tadi Bu Tria sempat menyinggung mengenai mengabaikan lingkungan sekitar ketika kuliah daring. Nah, jadi begini Bu Trias, berdasarkan pengalaman beberapa dosen itu, ketika kuliah daring ataupun juga ujian daring, ditengarai mahasiswa itu tidak jujur ketika ngerjakan ujian, Bu Trias. Jadi ketika ujian masih sempat untuk googling, ya mencari di internet, kalau nggak gitu tanya temennya, kalau nggak gitu tanya orang tuanya ada di sebelahnya gitu, ya, atau kakaknya atau saudaranya yang ketika ujian itu menemani di sebelahnya. Gitu. Nah ini gimana Bu Tria supaya kejujuran tetap dikedepankan semasa daring ini, Bu Tria? Ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat penting ya, karena kalau ada sebuah penelitian ya yang menyebutkan tentang manajer sukses ya, dari penelitian sekitar 25 tahun ya, ribuan manajer itu, yang paling penting itu adalah kejujuran gitu ya. Jadi ibaratnya jujur itu harga diri kita. Kalau kita tidak jujur meskipun hanya sekali, itu seperti kata pepatah itu, panas setahun dihapus oleh hujan sehari, hanya gara-gara sehari tidak jujur. Atau rusak susu sebelanga karena setetes air tuba. Jadi kejujuran itu adalah nilai utama dari diri kita. Jadi kuliah itu tidak hanya mencari nilai, tidak hanya sekedar mengerjakan ujian. Belajar itu juga berjihad di jalan Allah, menjadi muslim yang baik, karena Allah sudah menjanjikan ya, bahwa mereka yang belajar itu akan mendapatkan, atau mereka yang mempunyai ilmu itu derajatnya lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berilmu. Jadi niat itulah yang perlu diluruskan, karena kita menyebutnya kalau di zaman virtual itu ada CCTV dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mati, tidak pernah terganggu oleh koneksi. Termasuk ada CCTV dari malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan di kanan kiri kita, Raqib dan Atid. Dan semua perbuatan itu akan ada balasannya di hari akhir maupun kadang-kadang sudah mendapatkan balasan berupa ketidaktinggian dari nilai kita di mata orang lain karena akhlaknya yang tidak baik, tidak berbudi luhur, tidak jujur ya, dan itu tidak bisa dihapuskan.
meskipun kita meminta maaf ya kepada guru, akhlak murid terhadap guru ya samina wa ata'na, jujur, penuh sopan santun ya, penuh perhatian dan sungguh-sungguh mendengarkan, memperhatikan ilmu yang diberikan. Jadi tolong digarisbawahi bahwa kejujuran adalah sendi dasar kehidupan seorang manusia di muka bumi ini. Itu Pak Subhi. Ya, terima kasih Bu Trias. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa apoteker dimanapun berada dan juga para pemirsa sekalian, itu tadi penjelasan dari Bu Trias yang mana sangat sesuai dengan tema kita, karena Bu Trias juga dosen manajemen, jadi sangat menguasai manajemen sumber daya manusia khususnya di waktu kuliah daring ini. Semoga dengan adanya pemaparan ataupun juga hal-hal yang disampaikan oleh Bu Trias barusan benar-benar memantapkan kita semua supaya bisa memanage waktu dengan baik khususnya di masa daring ini atau di kuliah daring ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Trias sudah menyempatkan waktu untuk membersamai teman-teman sekalian, mahasiswa Angkatan 38 dan para pemirsa dimanapun berada. Mohon maaf kalau ada kesalahan ataupun hal yang kurang berkenan Bu Trias. Semoga Bu Trias tetap dalam kondisi sehat dan sekali lagi semoga bermanfaat dan barokah. Mungkin demikian Bu Trias. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.